البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya, setorkan hadis yang terakhir kita baca dari kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih, 300 hadis sahih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang terakhir kita baca adalah bab taqwa, bab seputar at-taqwa. Hadisnya cuma 1. Jadi yang sudah menghafalnya setorkan barengan saja barakallahu fi biar cepat selesai, tapi dilihat. Jangan cuma pura-pura ikut berdiri, kalau enggak hafal duduk aja. Tapi kalau hafal silakan berdiri. Paham ya? Kalau memang enggak hafal duduk enggak masalah. Tapi kalau untuk pura-pura berdiri teman, nah ini anak enggak setuju. Paham ya? Cuman mulutnya gerak ini tapi enggak baca. Paham ya? Dikondisikan kalau hafal tafadhalu. Nah, kalau hafal, tapi kalau misalkan memang enggak hafal, udah duduk. Nah, man hafidhal hadits falyaqra, tafadhalu. Idza faqahu. Sampai mana? Sampai mana nanti dibantu sampai mana? Sampai mana? Pak Yusufu? Ibnu Ibn Khalil al-Awa qalu laisa ya qala ma'adin al-Arab as'aluni khiyaruhum idza na'am ahsantum barakallahu fiik a'anakumullah. Tidak masalah, nanti lama-lama terbiasa bisa insyaallah taala. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif asbahullah, disimak baik-baik. Babul yakin wa tawakkul, bab seputar yakin dan tawakkul.
Pembahasan seputar yakin sudah kita lewati berkali-kali. Al-yaqinu didu syak. Yakin itu adalah lawan daripada syak, keraguan. Orang yakin karena punya ilmu, orang ragu karena bodoh. Oleh karena itu ada ungkapan dari sebagian ulama, "Na barakallahu fikum al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatus syak." Ilmu itu adalah awal permulaan daripada keyakinan. Sebagaimana kebodohan adalah awal permulaan daripada keraguan. Orang ragu, bimbang, tidak yakin karena bodoh. Sedangkan orang yakin karena berilmu. Oleh karena itu jangan sampai ilmu ini terluputkan pada atau dari diri kita semuanya. Barakallahu fikum. Dikondisikan al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada satupun yang bisa menandingi. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandinginya kecuali kalau tujuannya lain. Makanya disebutkan sini liman sahhat niyatuh. Bagi orang yang benar niatnya. Nah, qila kemudian dikatakan ya Aba Abdullah, kaifa tasihun niyyah? Karena yang mengucapkan ini adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah taala. Al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyyatuh. Faqila ya Aba Abdullah kaifa tasihun niyyah? Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ilmu itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya bagi orang yang benar niatnya dalam mencari ilmu. Kemudian Imam Ahmad ditanya, ya Aba Abdullah, bagaimana suatu niat dikatakan benar? Akhirnya beliau pun mengatakan, yaitu orang yang mencari ilmu apa? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itu orang yang meniatkan di dalam mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Paham ya? Jadi jangan sampai sibuk ngurusin menghilangkan kebodohan orang lain sedangkan dia sendiri bodoh. Jangan. Paham ya? Dia harus bergerak di situ. Nah, contohnya, taruhlah seorang anak, seorang bapak lah, bapak pengen anaknya itu pinter. Ya bagaimana caranya bapaknya juga ikut gitu loh ya. Nah, tapi kalau bapaknya sibuk kerja, nah barakallahu jarang ikut taklim misalkan, anaknya mau pinter gimana? Sangat sulit. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Jadi kalaupun pinter bareng gitu ya istilahnya ya. Ingat kisahnya siapa kemarin yang kita lewati? Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan putranya Abdullah bin Umar. Waktu itu di majelis Rasulullah nanya, siapa yang tahu ada pohon yang pohon ini serupa dengan orang mukmin? Abdullah bin Umar sudah terpetik di benaknya bahwasanya pohon kurma itu, nakhlah. Ternyata apa? Nah, beliau akan jawab karena di situ orang-orang besar semua di itu. Paham ya? Beliau mungkin ya namanya, nah barakallahu fiikum, istilahnya posisinya masih anak ya, dalam artian mungkin usianya paling muda di situ ya. Akhirnya, nah barakallahu fiikum, setelah Rasulullah mengatakan bahwasanya hiya nakhlah, yaitu pohon kurma, langsung Abdullah bin Umar mengatakan kepada bapaknya, tadi sebenarnya aku akan menjawab dengan jawaban tadi itu, dengan semakna ini ya. Akhirnya bapaknya ngomong apa? Kalau seandainya waktu itu kamu menjawab, aku lebih senang. Maksudnya aku senang, aku suka. Di situ berarti apa? Barakallahu fiik, syahidnya bapak dan anaknya sama-sama mencari ilmu. Bayangkan duduk di majelis ilmu. Naam. Tujuannya sampai keliru ya, tujuannya ya yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Seseorang meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Mafhum ya? Na'am barakallahu fiik. Bukan untuk mencari apa? Jabatan, wala gelar, wala titel, wala yang lainnya. Tapi benar-benar murni. Bagaimana caranya terangkat kebodohan dari diri pribadi. Kemudian al-yakin barakallahu fiik tidak bisa dihilangkan dan keraguan. Makanya dalam kaidah fikih ada dimasukkan kaidah yang sangat besar dan masuk dalam khamsu al-qawaidul kubra. Ya kan? 5 kaidah yang besar. Apa di antaranya? Al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Itu yakin. Antum salat. Barakallahu fiikum. Kemudian di dalam salat atau menjumpai ada semacam bisikan. Ini batal atau belum ya? Keluar angin atau enggak? Bisikan. Paham ya? Cuma bisikan tadi ya. Nah, di situ antum bangun di atas keyakinan.
Paham ya? Kalau cuma bisikan, apa kata Rasulullah SAW? Ketika ada orang yang mengadukan kepada beliau, na barakallahu fikum, beliau langsung mengarahkan, la yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Orang tadi jangan sampai meninggalkan salatnya sampai dia mendapati baunya atau na barakallahu fikum mendengar suara. Paham? Jadi cuma bisikan-bisikan. Kadang-kadang kan kita salat kemudian ada suara dari perut, ya kan? Istilahnya suara-suara itu. Ya, itu bukan suara buang angin ya. Seperti itu antum jangan terkena was-was. Jangan terkena bisikan-bisikan gitu ya. Kembali ke hukum asal, yakin. Paham ya? Sampai benar-benar tercium bau atau mendengar suara. Naam. Syahidnya barakallahu fiik al-yaqin la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Wa tawakkul ma'ruf. Naam, orangnya mutawakkil. Diperhatikan ya. Sudah kita lewati berkali-kali definisi tawakkul. Perhatikan. Tawakkul barakallahu fiik sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab asy-syar'iyyah aw al-mubahah. Itu definisi yang paling mudah itu. Definisi at-tawakkulu huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab asy-syar'iyyah aw al-mubahah. Artinya apa? Jujurnya penyadaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih perkara-perkara yang bermanfaat atau menolak perkara-perkara yang berbahaya dengan cara apa? Dengan cara menempuh sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Jadi tawakul itu tidak boleh berpangku tangan. Paham ya? Tawakkaltu 'ala Allah. Hidup ya hidup, mati ya mati, enggak bisa. Orang bertawakal harus menempuh apa? Sebab. Orang mau barakallahu fikum sukses usahanya ya harus apa? Harus berusaha itu. Nah, dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, orang yang bertawakal bagaikan apa? Seekor burung. Bayangkan, kalau tawakalnya benar, tawakalnya sahih, lihat seekor burung. Pergi pagi hari dalam kondisi perut kosong. Sore hari pulang dah perut penuh. Apakah dia misangkarnya? Tidak. Kenapa tidak? Burung saja mencari maisha, mencari kehidupan untuk menghidupi keluarganya. Itu burung padahal ya, hewan. Lah kalau disangkarnya diam, bagaimana? Bisa wafat nanti. Bisa meninggal dunia, bisa mati burungnya. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya menempuh sebab. Ada dua, ima sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan mubah. Paham ya? Sampai-sampai ada dinukilkan kalam barakallahu fikum ulama, apa itu? At-tawakkulu bila asbab qadhun fi syariah. Paham ya? Tawakal tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Lah kok celaan bagaimana? Karena syariat memerintahkan. Paham ya? Memerintahkan dan mencontohkan dengan contoh yang sedemikian rupa. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, kata Rasulullah SAW. La razaqakum kama yurzaqut thair tarbu khimasan wa taruhu bitanan. Masyaallah. Kalau seandainya kamu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Allah taala akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana telah diberi rezeki seekor burung. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong. Pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Untuk contoh saja ya, kalau antum menyaksikan dan memperhatikan. Burung walet. Ini sering jadikan contoh ini. Kan biasanya dibikinkan rumah itu ya, burung walet. Itu kalau pagi, barakallahu fiik, itu jarang sekali yang ada di rumahnya. Kecuali yang ada aktivitas di dalam. Paham ya? Mungkin lagi bertelur atau yang semisalnya. Pergi semua mencari makan. Nah, dan enggak hinggap sampai pulang ke rumah, enggak hinggap itu kalau burung walet ya. Nah, terbang terus. Nah, ada air turun sebentar naik lagi. Paham ya, seperti itu. Nanti mungkin siang atau agak-agak sore pulang mereka, gerombolan. Bayangkan, dari mana kira-kira? Mencari apa? Mencari makan. Itu burung. Paham ya? Sedangkan manusia diciptakan dalam keadaan apa? Postur yang paling sempurna. Ya kan? Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan apa? Postur bentuk yang paling sempurna. Manusia kan? Hewan aja mencari nafkah.
apalagi manusia. Jadi jangan sampai kita memahami tawakal ini keliru. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian jamaah tabligh atau jamaah jaulah, barakallahu fiik. Itu kadang-kadang mereka khurus sana khurus sini, enggak peduli. Keluarganya kadang ditinggal dalam kondisi yang katanya ala kadarnya. Namanya dah tawakal Allah. Kalau Allah Taala masih menghendaki hidup ya hidup. Allah Taala menghendaki mati ya mati, dah takdirnya. Tawakal kepada Allah Taala. Tawakalnya terlalu berlebihan sehingga tidak menempuh sebab. Nah, itu yang telah terhadap syariat. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum, dikondisikan definisinya ya. Karena tawakal ini Masya Allah, orang kalau tawakalnya kuat, insya Allah biidznillah akan diberikan solusi dan kemudahan sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Taala akan mencukupinya. Bayangkan itu. Antum usaha, bisnis, dagang, kok gagal, sabar, tawakal. Insya Allah biidznillah dengan menjalankan proses seperti ini, setelah ikhtiar, berdoa, biidznillah semoga kedepannya lebih baik. Seperti itu, tawakalnya dikuatkan. Paham ya? Kalau antum sudah berazam kuat, tekad bulat pada suatu perkara dan itu kebaikan, tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah bertekad bulat dalam suatu perkara, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tawakal ingat-ingat ya, ikhtiar, doa, wa tawakkul. Paham ya? Jadi ada usaha, ada doa, hasilnya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Jangan sampai tawakal tapi berpangku tangan, itu enggak benar. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Jadi dua poin ini, yakin dan tawakul, Masya Allah sangat besar. Orang kalau tawakalnya kuat kepada Allah Taala, dia akan yakin bahwasanya pertolongan, rezeki akan datang. Nah, karena dicatat semuanya, sudah tercatat, kemudian sudah terbentuk, kemudian sudah teratur gitu loh. Paham ya? Tinggal menunggu. Rezekinya masing-masing hamba sudah tercatat semuanya. Sebelum antum kita dilahirkan di muka bumi ini, ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita, usianya kurang lebih 120 hari atau 4 bulan, itu Allah Ta'ala merintahkan malaikat untuk ngapain? Diperintahkan untuk ngapain malaikat? Untuk mencatat rezekinya, ajalnya, dan akhir hayatnya. Akhir hayatnya amalannya. Dia menjadi orang yang sengsara atau orang bahagia. Paham ya? Nah, itu semua catatannya, rincian itu diambil dari mana? Diambil dari kitab apa? Lauhul Mahfuz. Nah, ini sekedar selingan mengenai mukaddimah al-yakin wa tawakkul. Jangan sampai gagal paham ya. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab asy-syar'iyyah aw al-mubahah. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat hadisnya. Satu aja karena agak panjang. Nanti besok biar antum mudah menghafalnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa ant an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Kita lihat dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau kunyahnya Abdul Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, turjumanul Quran, ahlu tafsirnya para sahabat. Paham ya? Dalam kondisi usianya masih muda beliau sudah dikenal dengan mufassir sahabat, ahlu tafsirnya para sahabat. Bayangkan waktu itu, ketika turun ayat dalam surat An-Nasr, barakallahu fiik, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berkumpullah para sahabat, berbincang-bincang, ayat ini berkaitan masalah apa? Bukan orang-orang muda saja di situ, orang-orang tua, para syuyukh Ahli Badr. Orang tua, ada Abu Bakar, ada Umar. Akhirnya mereka berbincang-bincang. Ada yang mengatakan ini kaitannya dengan ini, dengan itu. Akhirnya siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil?
Abdullah bin Abbas dipanggil. Usianya masih muda. Dipanggil dalam kondisi apa? Di tengah-tengah barakallahu fikum mereka ini ada para syuyukh asy-syekh al-Badr. Masya Allah. Dipanggil untuk dimintai pendapat. Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Kemudian apa kata beliau radhiyallahu anhuma? Nah barakallahu fikum. Nah, beliau mengatakan itu adalah berkaitan dengan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mereka pun juga, Umar pun juga mengatakan, aku tidak berpendapat kecuali apa yang kau berpendapat. Maksudnya terima dengan apa keputusan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena beliau memang digelari mufassir sahabat, ahli tafsirnya para sahabat. Di antaranya apa? Setelah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, doa Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah pernah mendoakan, ya kan? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas dalam masalah agama ini dan ajarilah ilmu ta'wil. Apa ta'wil ini? Tafsir. Masya Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berkata, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, dan hanya kepada Engkau lah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan aku hanya bertawakal kepadamu. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada Engkau lah aku kembali. Wa bika khamsamtu, dan semua permusuhan atau yang semisalnya, semuanya kembali kepada Engkau ya Allah. Maksudnya apa? Keputusannya dan juga barakallahu fikum hasilnya. Jadi permusuhan atau pertikaian atau yang semisalnya, itu semuanya setelah ditempuh dan jalani, Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan apa kemuliaan Engkau. La ilaha illa ant, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Engkau. Antudillani, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kesesatan. Maksudnya apa? Barakallahu fiik, berlindung agar Allah taala tidak menyesatkan aku. Paham ya? Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Izzah, sifat apa? Barakallahu fiikum, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Engkau ya Allah. Antudillani, berlindung dari kesesatan ini. Paham ya? Berlindung. Janganlah Engkau menyesatkan aku ya Allah, seakan seperti itu. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau adalah zat yang maha hidup tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia semuanya mati. Barakallahu fiik. Kisah yang sangat mengharukan waktu itu, ketika meninggalnya Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat hampir tidak terima, karena posisinya Rasulullah SAW, pemimpin, suri tauladan, meninggal, kaget gitu ya. Akhirnya apa barakallahu fiik, sempat marah-marah waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang meredakan? Siapa yang menenangkan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkhutbah, berceramah, kemudian memberikan arahan kepada segenap para sahabat, seraya mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh dia telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka dialah zat yang tidak pernah mati. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum kita semuanya masalah tawakal, menyandarkan rezeki, menyandarkan ekonomi, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya, bos-bos kita, atasan kita semuanya itu hanya perantara. Rezeki mutlak di tangan siapa? Rezeki mutlak di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya perantara. Paham ya? Jadi jangan pernah antum menggantungkan rezeki pada orang lain. Jangan pernah antum menyandarkan kehidupan antum dengan orang lain. Paham ya? Kalau tanpa sebulan anak enggak hidup. Tanpa yayasan dapur enggak keluar asapnya. Dari mana seperti ini? Allah musta'an. Tanpa yayasan katanya dapur enggak keluar asapnya katanya. Sandarkan rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya perantara. Atasan-atasan kita itu pun masih ada atasannya lagi. Paham ya? Sangat keliru kalau antum atau kita menyandarkan kehidupannya, ekonominya kepada orang lain. Tanpa si fulan Anda enggak bisa hidup. Jangan.
Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah mati. Zat yang senang kalau hamba itu apa? Merengek-rengek ketika minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senang Allah Subhanahu wa taala. Dimintai dalam kondisi hamba itu merengek-rengek. Karena mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah taala murka, benci kalau hamba minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Nah, ini dikondisikan ini ya. Jangan pernah menyandarkan kehidupan kita pada orang lain. Orang lain hanya perantara, barakallahu fiik. Terus sandarkan kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang lain ini meninggal, tenang pikiran antum, ada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu caranya. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Syahidnya di sini mana hadis ini? Wa 'alaika tawakkaltu. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah aku bertawakal. Paham ya? Tawakal, ingat-ingat, kunci ketenangan hati. Tawakal, nah barakallahu fiik, kunci kecukupan. Orang kalau tawakalnya benar, Allah taala berikan kecukupan padanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, Allah taala akan berikan kecukupan, bayangkan itu. Kemudian ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Apa kaitannya dengan babul yakin wa tawakkul kok dijadikan satu? Nah, barakallahu fiik. Di antaranya, orang kalau tawakalnya kuat akan timbul rasa yakin. Yakin insyaallah باذنillah ke depannya lebih baik. Paham ya? Tapi kalau tawakalnya lemah, baru usaha sekali gagal, tanam modal udah bangkrut, langsung apa? Pengen mencari solusi yang tercepat. Biasanya kalau orang-orang awam ngapain kalau solusi tercepat? Bunuh diri. Allah musta'an. Bunuh diri biasanya. Yang menempuh apa? Solusi yang terburuk. Kata mereka tercepat tapi kan buruk. Dunia akhiratnya. Ya enggak? Dunia enggak dapat ya. Ya, udah meninggal kan? Akhirat dapat ancaman. Ancaman azab, bunuh diri. Allah musta'an. Tapi kalau tawakalnya kuat, walhamdulillah antum saksikan. Nah, barakallahu fikum bagaimana orang harus berjuang, harus menempuh, harus berusaha. Paham ya? Kegagalan demi kegagalan jadi pelajaran. Paham ya? Mungkin ini gagal karena kurang bumbunya, ditambahi bumbunya. Oh, ternyata pas. Besok laris. Paham ya? Bisa jadi seperti itu. Kadang-kala orang ketika gagal dalam suatu usaha bukan berarti dia itu tidak bisa. Ya karena masih apa? Tertunda. Paham ya? Keberhasilannya masih tertunda gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Nah, kalau sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Allah alam shawab, ini yang kita ambil. Insyaallah besok yang disetorkan hadisnya hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.